yang ada di rumah ataupun di studio, ada adik-adikku yang tercinta, selamat datang di sini. Ini kita lagi ngobrolin soal wanita yang bekerja atau ibu rumah tangga. Kadang-kadang memang ada wanita yang kebetulan bisa memilih karena memang suaminya bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Jadi dia memiliki pilihan, mendingan beneran jadi ibu rumah tangga aja atau tetap bekerja ya. Atau kadang-kadang ada situasi yang memaksa mereka juga harus bekerja karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama adik-adik di sini, mayoritas nih yang laki-laki katanya pengennya suatu saat ketika sudah menikah ingin istrinya tetap bekerja, betul? Katanya satu alasannya aktualisasi diri. Ada yang bilang biar bisa bareng-bareng bayarin rumah tangga, ya. Jadi kayaknya sih memang sudah ada perubahan sih ya zaman sekarang, pergeseran. Kalau yang namanya wanita itu bekerja sah-sah aja. Tapi ternyata walaupun hari gini itu merupakan hal yang biasa, pertengkaran rumah tangga kerap kali terjadi karena itu. Merasa akhirnya si ibu gak ngurus anak-anaknya, ngerasa akhirnya tidak punya waktu untuk suami. Kemudian pertanyaan saya adalah, apa iya mengurus rumah tangga itu 100% pekerjaan seorang ibu? Atau sebenarnya kalau bisa dikompromiin 50-50 semuanya akan berjalan dengan baik? Mas Fendi pakai helm, jangan pakai helm batok kayak gini. Maaf ya. Pakai yang standar Indonesia dong. Ya maaf, tadi sebenarnya pas saya naik motor helm saya full face. Alasannya naik itu. motor, pas naik motor kan saya kenceng banget, lama-lama kekikis angin tinggal segini. Ya untung aja mukanya masih nggak terkikis. Iya. Nah saya mau nanya lagi, surat-suratnya ada nggak? Surat-surat ibu masih zaman surat BBM kali. Bukan masalah itu, bukan masalah itu. Ini kan surat-surat kelengkapan dalam berkendara itu perlu Mas Fendi. Aduh Bu, sebentar. Maaf, permisi. Iya. Kamu jangan ikut campur, saya lagi ada masalah sama polisi nih. Justru itu pertanyaan gue, lagi ada masalah polisi, ngapain lu bawa-bawa ke rumah gue? Masalahnya, gue sebenarnya SIM gue lengkap, cuma kan rumah gue ada, tapi kan gue sering ke sini. Nah ketika gue ditangkap polisi, di situ saya merasa sedih. Maaf, ini yang saya suka lihat di meme-meme itu tuh, yang di situ saya merasa sedih, di situ saya merasa sedih. Itu, makanya saya hari ini juga merasa sedih gitu. Saya bukan terkadang merasa sedih lagi, ini saya merasa sedih banget gitu Mbak Cici. Iya, tapi maaf sebentar ya, ini saya sama dia itu nggak ada hubungannya, dia cuma tetangga saya. Ya jadi ya udah nggak ada. Jadi boleh tolong langsung aja dibawa ke polres. Lu main bawa-bawa aja? Ya ngapain lu bawa polisi ke sini kalau lu salah mah urusan sendiri? Dompet gua ada di sini. Nggak mungkin. Nah, itu alasannya, makanya alasannya macam-macam. Nggak mungkin dompet lu ada di sini. Kok sampai mana? Tuh kan, lu yang ngumpetin kan? Nih dompet gue. Nih ada SIM A sampai Z ada. Saya hanya butuh SIM A untuk mobil dan SIM C. Tapi salah, harusnya pada saat mengendara tuh SIM. Mana ada SIM kalau di rumah? Nah, memang betul. Salah. Seperti itu. Enggak, ibu. Penjara. Sebentar Bu, ibu pilih mana? Saya bawa motor pakai helm nggak bawa SIM, atau saya bawa SIM pakai helm nggak ada motornya? Ya ngapain lu kayak gitu? Nah makanya. Maafin ya tetangga saya ya. Inilah mungkin permasalahan yang memang harus kami hadapi ya. Makanya gini, aku cuma mau kasih saran buat kepolisian. Siapa tahu kalau lain kali pengendara motor itu juga diuji kewarasannya. Iya. Kalau itu memang pasti Mbak. Jadi harus kewarasannya juga harus. Tahapan pada saat kita mau membuat SIM itu kita yang pertama dilakukan ada pengujian kesehatan. Sehat mental, fisiknya. Oh gitu. Karena nanti ada juga untuk pengkategorian SIM-nya. Karena untuk kayak Mas Fendi nggak mungkin bisa dikasih SIM D. Barangkali tahu SIM D itu untuk SIM apa? SIM D apaan? Emang ada SIM D? Ada. Ada, itu untuk orang cacat. Nah, nggak mungkin Mas Fendi dikasih SIM D. Nanti awak lu Kade. Duduk dulu. Mbak Dewi ini kasih tepuk tangan dong buat Mbak Dewi. Pengetahuan yang luar biasa. Tapi aku penasaran banget loh ini. Soalnya ini buat ibu-ibu yang mungkin nggak punya sosial media, penasaran ini kenapa tahu-tahu sosok Dewi di sini langsung begitu banget. Wah, semua orang serentak ngomong. Di situ saya merasa sedih. Ini karena ada sebuah meme yang sangat terkenal, kita bisa lihat. Jadi Mbak Dewi ini banyak banget kan yang keluar ya. Betul, banyak banget yang mukanya itu. Pokoknya intinya adalah kata-katanya yang dirubah. Intinya adalah di situ saya merasa sedih. Lihat ini. Tapi katanya, tahu nggak sih, pas pertama kali meme itu muncul, sebenarnya Mbak Dewi ini ngerasa marah, kesel, jengkel. Iya, jelas. Seberapa jengkel sampai kayak tersinggung? Kalau dihitung seberapa ya
mungkin Dari skala 1 sampai 10? Ya, nah itulah. Berapa? Paling sampai 5 lah, atau 8 lah. 8. Oh, 8. Lumayan nih, 2 lagi. Kalau 5 kan masih setengah kan. Kalau Beda 8 8. lumayan berarti. Iya. Kenapa? Keselnya kenapa teh? Yang dalam artian karena di situ keluar kata-kata di situ terkadang saya merasa sedih. Itu adalah ungkapan saya memang pada saat itu ada kegiatan saya, rutinitas tugas sesuai fungsi saya di stasiun TV, dan itu mungkin satu sisi lain dari secara pribadi saya atau Itu kata-kata yang waktu itu diungkapkan karena memang secara serius, bukan sesuatu yang harus dipermainkan. Dan yang membuat saya sampai level 8 itu dimana walau bagaimanapun pada saat itu saya berpakaian dinas dan saya merasa bangga sebagai anggota kepolisian. Tapi sekarang gimana perasaannya ketika akhirnya orang-orang tetap bercanda dengan di situ saya merasa sedih? Ya. Kalau saya sekarang akhirnya berpikir positif saja, karena kalau sudah kaitan dengan teknologi ya, kecanggihan teknologi yang sudah sebulan pesatnya, sangat susah sekali untuk dibendung. Cuman harapan saya itu hak asasi masyarakat untuk menggunakan foto saya, dan besar harapan saya dengan foto saya yang sudah memasyarakat. Emang benar tadi juga ya rekan-rekan di sini pada ketawa, iya itu kawan di situ terkadang merasa sedih dan bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Betul, dan tolong jangan dikurang ajarin lah ya seperti itu ya. Ya. Masih Ya pasti lah, bercandain yang masih batas normal masih oke. Tapi kebanyakan saya perhatikan itu mungkin unek-unek perasaan masyarakat ya pada umumnya. Oh, malah curhat melalui meme. Nah, meme itu dari Mbak yang Dewi. saya- Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya Wendy ya. Ya. Dan kenapa kita mengundang Mbak Dewi? Karena kita tahu bagaimana dia bergejolak perasaannya antara menjadi polisi harus mengabdi kepada masyarakat, dan di satu sisi dia adalah ibu dari 3 orang anak. Nanti kita akan ngobrolin itu. Tapi sekarang seperti biasa, Wendy. Ada kata-kata bagus yang mungkin kalian semua di sini mumpung masih muda camkan baik-baik. Jadikanlah Anda kenangan bagi anak di kemudian hari dengan cara menjadi bagian dari hidupnya sekarang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Basa Basi, Bahasana Bahas ini. Di situ saya kadang sedih, di situ saya kadang sedih. Setiap kegiatan tak mutlak saya bisa menemani anak. Di situ saya kadang sedih. Masyarakat yang aktif di jejaring sosial tentu tak akan asing dengan meme-meme lucu sosok polwan berambut pendek yang terkenal dengan ucapan "di situ kadang saya merasa sedih". Di situ saya kadang sedih, di situ saya kadang sedih. Dia adalah Brigadir Dewi Sri Mulyani, wanita kelahiran Subang 16 Oktober 1982 yang berprofesi sebagai polisi sejak 13 tahun silam. Ia menjabat sebagai anggota Satlantas di Polrestabes Bandung, bagian Dikyasa atau Pendidikan dan Rekayasa. Bermula dengan mengisi sebuah program di salah satu stasiun TV swasta, Dewi ditanya mengenai bagaimana menghadapi anak yang rewel, karena bagian dari tugasnya antara lain memberikan pendidikan lalu lintas pada anak-anak. Disitulah Dewi mengeluarkan kalimat spontan, "Di situ kadang saya merasa sedih", yang kini menjadi terkenal dan sering diplesetkan di dunia maya. Saya kadang sedih, itulah tugas seorang polisi. Ini saya yakin untuk semua wanita yang bekerja akan bisa sangat relate dengan apa yang dirasakan oleh Mbak Dewi. Sama seperti ketika aku di sini menghibur orang, kita ngobrol. Tapi di satu sisi juga ada anak yang harus aku tinggalin, dia harus sekolah. Mau tidak mau diurus oleh orang lain. Ya, jelas. Jadi kalau misalkan disuruh nanya karir atau keluarga, saya rasa itu bukan pilihan ya. Iya, jelas pilihan yang sangat sulit. Betul. Pilihan yang sangat sulit. tapi tetap pilihan yang sangat sulit kalau Maksudnya menurut tidak Teh bisa Dewi. dipilih. Oke, mau karir aja atau keluarga aja. Untuk seorang perempuan itu susah untuk Susah, memilih. karena walau bagaimanapun kita bagaimana caranya, itulah hebatnya seorang perempuan, Mas Wendy. Tuh, dengerin bahwa kita bagaimana caranya bisa semuanya seimbang. Karena terlepas dari karir, kita juga punya kewajiban yang paling utama. Betul. Itu dalam karir pun ya itulah sebenarnya saya ada kewajiban saya yang paling utama, yaitu sebagai anggota polisi mengabdi pada masyarakat. benar. Mau tidak mau, siap tidak siap, bisa tidak bisa harus berusaha untuk bisa. Nah, tapi kalau misalkan disuruh memilih sebenarnya, Ya. Teh,
Kalau mungkin Teteh ketemu sama suami, Iya, sama-sama dua-duanya masih bekerja kan? iya. Artinya kalau misalkan Teteh sebelum ketemu suami disuruh memilih, sebenarnya lebih memilih awalnya memang pengen jadi ibu rumah tangga aja atau sambil bekerja? Yang pasti bekerja tapi tidak lepas dari ibu rumah tangga gitu. Tapi pada akhirnya ketika kesibukan Teteh menuntut Teteh untuk lebih banyak meluangkan waktu ke pekerjaan, otomatis kan juga akan mengurangi waktu Teteh untuk mengurus keluarga, terutama anak-anak. Iya, dan itu juga memang dari awal pun saya memilih pasangan hidup, saya usahakan yang sama kerjanya dengan saya. Sama profesi? Iya, sama profesinya, dengan saya pemikiran ke depan, saya terlepas nanti saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang anak, begitu pula suami saya. Betul. Jadi dia bisa lebih mengerti, seperti itu Mas Wendy. Ya karena kecenderungannya kan gini, bukan kecenderungan ya, artinya mungkin hanya beberapa aja. Kalau misalkan wanita, kalau saya pribadi sih, Ya. untuk sementara ini istri saya dari awal pun Harus menjadi ibu rumah tangga saja. bukan harus menjadi ibu rumah tangga. Menurut saya, ibu rumah tangga adalah salah satu pekerjaan, kalau bisa dibilang pekerjaan yang sangat luar biasa juga. Karena menurut saya keberhasilan Seorang anak saya. keluarga, terutama anak, itu kan memang semua adanya di ibu. Walaupun ayah tetap ikut campur di situ. Tapi artinya ketika ayah mencari nafkah di luar, otomatis yang memegang kendali di rumah tangga adalah istri atau ibu. Iya. Nah, tapi balik lagi kan, itu kan option masing-masing, pilihan masing-masing. Jadi pemikirannya takutnya ketika istrinya juga nggak ada lah yang megang kendali Kisopo Bener. gitu Akhirnya kan. ketika anak-anaknya jadinya berantakan, terus akhirnya suami dan istri saling komplain, istri akhirnya cuma bisa bilang, di situ saya merasa lupa. Lupa tanggung jawab sama keluarga, lupa tanggung jawab sama suami. Pernah nggak terjadi sama Teteh? Iya, maka dari itu Mas Wendy, saya bersyukur, berterima kasih akhirnya dalam segi kedinasan saya ditempatkan di bagian pendidikan dan rekayasa, di Kiasa namanya kan. Di sana saya berusaha untuk menerapkan, kita sharing dengan ibu-ibu yang notabene dia punya waktu atau dia stay di rumah gitu. Jadi pada intinya saya juga berusaha untuk apa namanya tuh Membagi ya? membagi betul. gitu, membagi sharing tentang pengalaman seperti itu. Dan memang ya itulah saya memang pilihan yang sangat sulit. Kalau ditanya, sempat saya berpikir pada saat saya krisis masalah pembantu anak saya dibawa ke kantor, saya ikut. Wah, aku ngerti banget tuh rasanya. Ikut ke Yes. ikut dibawa tuh anak saya kan ke kantor. Anak kecil kan biasanya punya bantal kesayangannya yang notabene ya mungkin udah kucel, udah Iya. kumel. Satu sisi udah jelas pasti saya udah terima ejekan dari teman-teman saya. Emang ini TK apa? Ini tuh kantor polisi. Gitu. Dan akhirnya saya terima kasih juga saya mempunyai komandan yang alhamdulillah mengerti gitu kan. Karena memang beliau pun punya pengalaman yang sama seperti saya, dan berarti punya anak dulu, nggak mungkin kan kita punya anak langsung besar kan. Gitu. Jadi tahapan yang saya alami mereka sudah mengalami, ya ini mereka lebih mengerti. Ya udah Bi, udah Bu izin komandan, saya boleh nggak ikut nidurin anak saya di sopanya. Dan tidak kemungkinan pada saat ada tamu yang berkunjung anak saya tidur di situ. Nah, Gitu. cuma pertanyaan saya kan begini. Ini kalau saya ya, kalau saya pada saat saya bekerja, ada anak saya, bukan saya tidak mau ada anak saya ikut. Secara otomatis konsentrasi saya pasti akan terpecah. Pasti. Nah, Pasti. itu kan sebuah hal yang sulit, apalagi dengan kondisi pekerjaan Teh Dewi Iya. sebagai anggota kepolisian. Artinya, bagaimana harus fokus. Teh Dewi bisa memanage kefokusan Teh Dewi supaya akhirnya ya udah kerja ya kerja, anak ya anak gitu loh. Walaupun anak ikut pada saat Ya, itu. yang pasti saya jelaskan, makanya saya berusaha untuk menjelaskan juga ke anak. Jadi saya makanya semua itu mungkin seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Cici ya, Mbak Cici. Kita bisa tersenyum, kita bisa berusaha untuk apa yang kegelisahan kita, kekhawatiran Iya, kita tuh kita betul. tutup gitu. Karena memang walau bagaimanapun inilah konsekuensi yang harus saya alami atau yang harus saya terima gitu, seperti itu. Tapi sekarang mungkin gini ya, aku punya sudut pandang lain karena Wendy kan dari sudut pandang laki-laki Iya. yang kebetulan istrinya tidak bekerja. Iya. Terkadang memang
kenapa aku bilang menjadi ibu rumah tangga atau bekerja bukan pilihan? Karena mau tidak mau mungkin sang istri memang harus bekerja. Karena kalau tidak roda rumah tangga tidak bisa berjalan secara Tepat normal. sekali, benar sekali kata Mbak. Jadi akan ada dua konsekuensi yang berbeda. Iya. Ya, ini saya rasa juga buat wanita-wanita yang memang terpaksa, kita nggak bilang terpaksa atau mungkin kita memang harus double job sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk itu, biar anak-anak bisa mendapat sekolah yang lebih layak, Itu. makanan yang lebih layak, seperti itu. Ya artinya kalau menurut nih kita mungkin wanita dan laki-laki, Iya. dan kebetulan gue laki-laki yang punya sudut pandang bahwa satu hal yang harus digarisbawahi, saya tidak pernah melarang wanita untuk berkarir. Betul? Tapi kebetulan memang kondisi sekarang, kalau disuruh memilih, saya memilih istri saya untuk stay di rumah. Tapi berarti konsekuensinya adalah sebagai kepala rumah tangga mampu untuk Betul. memenuhi semua semuanya. kebutuhan. Sesulit apapun, saya berharap bahwa istri saya tetap stay di rumah, ngurus Kalau anak. misalnya nih Wen, misalnya ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sang suami. Nah, makanya saya bilang, kalau selama saya masih mampu, sesulit apapun, mereka, anak istri saya masih bisa makan, masih bisa hidup dengan layak, tidak perlu. Tapi kalau misalkan memang kira-kira sangat-sangat tidak memungkinkan saya bekerja sendiri dan memenuhi semuanya, tidak menutup kemungkinan, dan itu pun saya bilang, kalaupun misalkan istri saya mau kerja, at least ketika anak-anak sudah berusia misalkan let's say 5 Ya. atau 6 Oke, tahun. oke. Yang pasti Nanti kita bahas ya, lagi. itu. Nanti kita akan bahas lagi. Karena memang di sini ada dua perbedaan sudut pandang ya. Ya. Maksudnya bukan aku ngebela, tapi aku karena juga wanita bekerja, jadi aku mengerti ada satu sisi yang memang mungkin agak sulit dipahami oleh laki-laki. Tepat sekali. Nanti kita akan ngobrol lagi pemirsa, tapi sebelumnya ada sebuah quotes yang ingin dipersembahkan untuk Anda. Anda memiliki waktu seumur hidup untuk bekerja, namun anak-anak hanya memiliki masa kecil satu kali saja. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasana Bahasi. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia, kau milikku. Pemirsa Basa Basi, ini temanya adalah wanita karir atau ibu rumah tangga. Kalau buat Panda terkadang kita tidak bisa memilih, mau nggak mau wanita karir dan ibu rumah tangga. Karena terkadang memang itu bukan pilihan. Jadi memang agak susah sih mengeneralisasikan masalah karena setiap rumah tangga kan punya permasalahannya masing-masing ya. Ya, Betul. tepat sekali. Ada yang memang bekerja karena perempuannya karena ngapain gue di rumah, suami emang bisa nyukupin tapi kan gue masih pengen belanja lagi yang lebih mahal. Ada yang seperti itu. Ada yang memang harus bekerja karena mungkin punya 2 anak. Kalau suaminya aja yang bekerja, cuman anak 1 nih yang bisa sekolah, anak 2 nggak bisa sekolah, gimana dong? Terpaksa ibunya harus ikut bekerja. Nah sekarang sebelum kita ngobrol lagi nih, kita ada suami dari Teteh Dewi di sini. Selamat pagi. Ini suaminya bukan yang baju orange kan? Bukan. Kalau baju orange berarti banyak dong. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ini betul Pak Agus? Ya betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Nah aku pengen tahu nih kalau Pak Agus ini tipe suami seperti apa? Tapi jelas lah ya karena masih bekerja jadi polisi selama 13 tahun berarti memang mengizinkan ya istrinya untuk bekerja. Iya. Pertimbangannya apa Pak? Kalau Wendy kan ada kekhawatiran. Kalau istrinya bekerja anak-anak ini gimana? Kalau Bapak gimana? Ya pertimbangannya kan gini Mbak ya. Istri itu kan bekerja keinginan sendiri. Gak mungkin kita cegah. Nah dari sana kita harus bisa memanage antara pekerjaan dengan rumah tangga. Jadi tergantung pengaturannya kita sebagai Suami istri? suami istri. Oh jadi ada kompromi di situ? Ada. Kalau nggak kompromi, kita akan bekerja sama susah nanti. Anak diabaikan, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah sebagai suami gimana nih? Untuk masalahnya gini, kita hidup di Indonesia dengan norma perempuan itu gimana pun juga kodratnya sebagai ibu rumah tangga, jangan sampai mikirin karir. Tapi kan kemudian Bapak menurut saya cukup luar biasa karena bisa mendispensasi itu, mengkompromikan. Kompromi seperti apa yang Pak Agus berikan sebagai suami dan istri? Ya kita harus saling komunikasi lah intinya. Komunikasi itu Ya kuncinya komunikasi lancar, jadi bisa membedakan ini pekerjaan sebagai wanita karir
Di sisi lain sebagai ibu rumah tangga. Saling membackup kah satu Ya, sama saling lain? mengisi. Urusan rumah tangga misalnya pada saat memang Teteh Dewi berhalangan, apakah Pak Agus nanti yang langsung membackup juga? Iya, kalau istri tidak bisa, saya sebagai suami ada di rumah, kenapa kita tidak belajar? Luar biasa, beri tepuk tangan dong. Tapi kalau menurut saya berarti Teh Dewi sama Kang Agus teh berhasil. Iya, Jadi betul, ini orang, berhasil. Orang tua kenapa? Lihat, anaknya udah gede-gede Bukan, semua. bukan. Ini bukan anak-anaknya. Oh, bukan. Tapi Kang kalau boleh nanya satu lagi. Ya, Pernah gak selama Akang sama Teh Dewi nih berumah tangga, terus sama-sama bekerja, terus sama-sama harus ngurus anak, terjadi bukan masalah ya, artinya Selisih paham. selisih paham dan Kang Agus berpikir bahwa oh ini udah keluar dari track nih, harus diluruskan lagi, kita harus ngobrolin lagi. Pernah gak? pernah di situ kan namanya juga kehidupan. Betul. Pasti di sisi lain ada celah untuk kita di luar itu ya. Nah, di Artinya- situ Dikomunikasikan. ya namanya juga kehidupan kan Iya, pasti ada benar. masalah. Tergantung kita masalah itu kecil atau gedenya, terus penyelesaiannya gimana. Nah, kita saling komunikasi antara suami sama istri. Nah, di situ pasti ada jalan keluarnya. Ada kan? Ya kan karena ada pintu di rumah pasti ada Iya, jalan keluar. ada jalan Ya kalau keluar. nggak bobol lah. Ya. Tapi memang itu intinya. Nah berarti memang sekarang gini, istri bekerja atau menjadi ibu rumah tangga atau double job masalah atau enggak, jadi balik lagi memang ke suaminya. Memang. Kalau memang kebetulan kita dapat dua tipe laki-laki yang agak berbeda nih di sini nih antara Wendy dengan Kang Agus. Kalau Kang Agus ya udah nggak apa-apa sok atuh ya asal dikompromiin. Tapi kalau Wendy kan lebih ke yang, aduh udah deh mendingan istri. Enggak, ini berarti salah tangkap nih. Harus diluruskan lagi. Tadi saya bilang bahwa kalau disuruh memilih, saya memilih istri saya tidak bekerja. Iya, betul. Tapi saya pun semuanya dikomunikasikan karena ada waktu, ada momen ketika saya berbicara dengan istri saya, Bunda nggak ada masalah bekerja. Asal pertama tidak melupakan tanggung jawab sebagai istri dan Benar, sebagai tapi berarti ibu. kan maksudnya Kedua, sebagai preference, Ya. Wendy lebih memilih istrinya udah fokus dulu jadi ibu rumah tangga karena kebutuhan bisa dipenuhi betul, nih. fokus dulu. Fokus dulu sebagai ibu rumah Bukan tangga. selalu fokus, artinya fokus dulu. Ada momen nanti, saya percaya semua ada waktunya. Oke. Momen itu, kalau memang sudah tepat waktunya dia bekerja, saya mempersilahkan dia bekerja. Oke, baik. Kita akan mengundang satu laki-laki ini. Umurnya sudah cukup banyak. Harusnya dia lebih bijaksana untuk menanggapi masalah ini. Dia Apakah bijaksana betul? banget, dia bijaksana Langsung banget. kita panggil Kang Denny Chandra. Selamat datang Kang Denny. Apa kabar Kang Denny? Baik. Aduh. Ih, kangen banget aku sama dia. Halo. Dewi, ya. Wen. Kabar kan? Ini permisi, di mana saya di sini? Iya, boleh. Sebenarnya saya acaranya sih di Curahan Hati Perempuan. Tapi karena udah dibayar, kan terlambat tadi masuknya. Jadi udah Jadinya masuk ke masuknya sini ke- aja katanya. Nggak bisa. Basa-basi. Itu kan curahan, Kang. Curahan hati perempuan kan itu perempuan banget Oh, iya, kan. iya, benar, Nggak iya. bisa akan curhat di sini. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Sekarang dijawab dengan jujur. Mau diinterogasi nih, kasih. Mau diinterogasi langsung. Baru nyampe, udah langsung ditanya. Penyidikan? Penyelidikan Kang Denny. Wanita bekerja sama ibu rumah tangga. Kalau Kang Denny sebenarnya lebih condong kemana sih Ibu sebagai rumah laki? tangga. Kenapa Kang Denny? Ibu rumah tangga. Kalau negara yang hebat itu adalah karena dia punya fondasi yang kuat, yaitu keluarga atau rumah tangga yang hebat juga. Karena nggak mungkin di negaranya kuat kalau misalnya keluarganya ya acak-acakan yang seperti itu. Jadi sebenarnya kodratnya ya seorang wanita, saya sih sukanya adalah karena lebih banyak yang namanya madrasahnya di rumah itu adalah seorang ibu. Makanya Nah. dibutuhkanlah figur ibu, walaupun sebenarnya figur seorang pria juga berperan Dibutuhkan. juga sama. Tapi Imbang Kang lah. Denny sekarang kan masalahnya nih masyarakat semakin modern nih. Kayaknya kalau kita lihat di kantoran-kantoran aja, nggak usah di kantoran, di sini juga banyak juga gitu perempuan yang bekerja. Karena itu lagi-lagi masalah tuntutan ekonomi. Karena masalahnya tuntutan ekonomi, karena dia mencari hal-hal yang sekunder sebenarnya. Karena dengan gaji suami aja sebenarnya untuk hidup aja sebenarnya udah cukup. Tetapi nah. kalau untuk gaya hidup itu udah di luar. Tunggu dulu, hitungannya. kualitas setiap itu kan gaya hidup kan subjektif.
Masalah kelayakan Enggak, kan ada kebutuhan standarnya. primer. Oke, Ada misalkan standar. yang primernya udah terpenuhi ya sudah. yang penting gitu. makan, yang penting sekolah. Pendidikannya benar, Nah. sandang, pangan, papan. Tapi gini, misalnya nih, biasanya anaknya cuman bisa sekolah misalnya di sekolah yang levelnya C misalnya. Kemudian dari ibu pengen, aduh ini sebenarnya mampu nih anak saya sekolahnya di level B, pendidikannya lebih baik. Tapi memang kalau ngandelin si ayah nih nggak cukup. Sekarang pertanyaan gue gini, kalau misalkan lo bilang kita mampunya cuma level C, Kalau gue ngandelin bekerja, gue Iya. akan membantu ke level B. Ya, Nah, misalnya. tapi ketika lo nggak berperan sebagai ibu untuk mendidik di rumah, apakah level B ini akan hasilnya bagus? Ini kesalahan, menurut aku maaf ya, ketika pendidikan anak itu kayaknya kok ditumpahkan semua ke ibu No, ya. bukan Enggak, ditumpahkan jadi ke ibu. pada intinya seperti ini. Pada intinya memang mungkin secara saya pribadi ya Kang Denny, terlepas tadi pernyataan dari suami saya, memang istri saya, memang saya tidak dipaksa untuk jadi. Iya. Karena pada saat saya ketemu dengan pasangan hidup saya pun, saya sudah bekerja sebagai anggota kepolisian yang Iya. memang saya sangat merasa bangga menjadi seorang anggota kepolisian. Dan sini konsekuensinya pada saat saya bisa saja saya bisa keluar dari instansi kepolisian, cuman kita berpikir lagi ke depan seperti itu. Dan memang ada yang mungkin tadi kata Mbak Cici ya, di sini memang perlu pemahaman dari dua pasangan ini, karena terlepas dari kita bekerja pun ending-endingnya untuk ke rumah tangga. Iya. Kalaupun mungkin tadi yang kata Kang Denny itu memang balik lagi pribadi atau kulturnya yang tadi masalah. kulturnya itu gitu. Tapi kan sebenarnya gini, wanita boleh bekerja asal suaminya ridho. Sekarang kalau misalnya Ya. yang paling penting kan Ridho suami. Nah, itu. Kalau Ya, sekarang bukannya ridho, ya jangan. Iya. Kayak yang Nah. boleh bekerja itu adalah misalnya istrinya anaknya Uma Irama. Betul. Bapak maksudnya Ridho Irama? Ya iya. Berarti Karena yang kan kerja cuma suaminya ridho. ridho dong. Suaminya ridho. Maksudnya Ridho itu kan ikhlas, Iya, maksudnya. mengizinkan. Iya kayak begitu. Karena apa? Karena di setiap keriduan itu ada doa sebenarnya yang naik ke atas yang akan diturunkan Nah. kembali dengan baik sebenarnya. Jadi sekarang misalnya nih Kang, situasinya ternyata suaminya memang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer aja tidak mampu misalnya. Salahkah ketika sang wanita akhirnya memutuskan Bekerja. untuk bekerja membantu ekonomi keluarga? Ya itu kan bisa dibicarakan sebenarnya. Yang jadi permasalahan kan sekarang gini, apakah suaminya sudah maksimal atau belum dalam bekerjanya, sebenarnya seperti itu. Oke. Bagaimana dorongan suami? Kalau sekarang misalnya ada kesempatan seorang wanita untuk berkarir juga selama suaminya ridho, tadi balik lagi silahkan, asal tidak menjadikan sesuatu hal menjadi pembicaraan. Jangan-jangan nanti istrinya pulang capek gitu-gitu terus suaminya minta diladeni, ini udah nggak kerja misalnya, tapi minta tetap dilayani sementara istrinya juga capek. Nah itu yang harus dibicarakan. Jadi yang penting adalah sebenarnya komunikasi. Oke. Jadi dan untuk anak-anaknya itu sendiri, karena yang sukses, orang tua yang sukses adalah bagaimana dia melahirkan generasi lebih baik daripada dirinya. Itu Iya, aja. tepat Jadi sekali. nggak usah harus muluk-muluk seperti itu. Yang penting adalah anak-anak dididik dengan baik. Saya punya prinsipnya gini, 3-4B. Wih, 3-4 Bapak, kebetulan saya banget tuh Pak. Saya banget nomor Jadi, rumah. yang pertama adalah sebenarnya bertakwa sama Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada orang tua, berguna untuk negara dan bangsa. Nah, yang 4B-nya itu adalah anak-anak itu memang kerjanya adalah belajar, bermain, terus bersosialisasi dengan teman-temannya supaya melahirkan empati, dan yang terakhir berhayal. Berhayal itu bercita-cita supaya dia nanti punya fokus. Iya. Ke arah mana dia. Nah, itu yang paling penting itu. Ya, dan kita orang tuanya adalah memberikan contoh. Jadi Itu maksudnya aja. Kang Denny, jadi ketika memang sang ayah sibuk mencari nafkah, takutnya nggak ada nih yang ngejagain nih di rumah Nah, nih, begitu. untuk mengarahkan seperti Sehingga itu. kehilangan akhirnya kan yang secara materi dia terpenuhi, tetapi kita melihat perkembangan si anaknya ternyata jauh di luar. Lihat sama misalnya sama babysitter, si misalnya tiba-tiba Oke, lagi oke. babysitter nonton sinetron gitu kan. Oke. Nanti kita bakal ngobrolin nggak lagi nih, bisa, pemirsa. nggak bisa. Tar dulu dong, sabar Ini dulu. belum Tar. selesai dong. Belum selesai. Tapi gini, kita pasti akan mencari win-win solution. Ini jangan sampai ibu yang lagi nonton di kantor kemudian langsung ngerasa, aduh gimana dong saya ini, jadi saya Oh, salah nggak bekerja. salah. Enggak. Ibu Nanti tuh yang bekerja di kantor nggak salah. yang salah? Yang di tengah jalan. Ketabrak lah kerja di Kalau tengah tengah jalan. jalan berarti kita nih. Yaudah, nanti kita akan kembali setelah satu ini, tetap di Basa-Basi, bahas sana bahas ini. Dan kau bisikan kata cinta, ku telah percikan rasa Selamat pagi pemirsa yang baru aja mantengin lah
ya basa-basi bahasa bahas ini. Akhirnya kita punya seorang penengah. Beri tepuk tangan buat Mbak Ajeng, seorang psikolog. Enggak. Sebenarnya masalah ini menurut aku nggak bisa diperdebatin. Betul. Karena setiap orang punya argumen berbeda. Setiap rumah tangga punya situasi yang unik, yang tidak bisa digeneralisasikan. Tidak bisa disamakan ya. Betul. Iya, Betul apapun alasannya pasti ada alasan kenapa seorang wanita akhirnya memilih untuk setelah menjadi ibu rumah tangga tetap bekerja. Nah, alasannya itu yang akan nanti mengarahkan apakah memang itu pilihan yang baik atau yang buruk, betul ya? Betul sekali. Nah, jadi gini, kita pengen tahu dulu, ketika sang wanita bekerja, yang baik itu sebenarnya alasannya karena apa? Alasannya karena memang tuntutan ekonomi untuk mencari nafkah, walaupun misalnya alasannya karena aktualisasi diri untuk mengembangkan dirinya juga sebenarnya nggak apa-apa juga sih, baik juga. Baik juga, tapi Tapi yang kalau mulai- tuntutan ekonomi kayak menurut saya sih nggak boleh lah. Yang nuntut tuh adalah kepolisian ya. Bapak ini maksudnya kalau Ini ekonomi. Ekonomi. Kenal dong temennya Eko Patrio. Kang Jadi Wedi, tetanggaan gitu antara si ekonomi Iya, benar. dan si Eko tuh tetanggaan. saya kayaknya salah milih bintang tamu ya. Saya pikir udah mulai tua, ubanan bijaksana Pak. Bijaksana menurut saya, dia orang paling bijaksana. Karena dia membela saya. Mungkin dia bijak sini, bukan bijaksana. Nah, sekarang makanya Mbak Ajeng ini diluruskan. Iya. Kan tadi Mbak Ajeng sempat bilang ya sebenarnya kalau memang alasannya ekonomi, karena memang aktualisasi diri gak apa-apa. Iya. Asalnya apa nih? Asalkan memang bekerjanya untuk keluarga. Nah, tolak ukur kita tahu bekerja untuk keluarga atau tidak gimana? Tolak ukur nomor satu Nomor adalah satu. prioritas ada di keluarga. Jadi kalau misalnya alasan bekerja itu untuk keluarga, tapi tidak punya waktu untuk keluarga, berarti Salah. yes. Itu Jadi betul. harus memilih Berarti jalan boleh dong, prioritas berarti tuh. boleh. Nah ini. Jadi gitu, berkarir Prioritas. boleh-boleh aja. Tapi ketika memang tahu anaknya manggung nggak bisa nonton, anaknya sakit nggak Ya. bisa dampingin. Ulang terus- tahun nggak hadir. Itu bapak kayaknya. Itu saya. Nah makanya jangan sampai juga istrinya juga nggak hadir. Oh, Terus dia ngayal. jadi kalau bapak nggak hadir nggak apa-apa. Lo bukan. Nah, iya beneran. Tugas. Ayo Nah, tanya, itu. tanya kan. Nah, Mas Heri Nggak apa-apa. Kok nggak Gini apa-apa? kalau misalnya anaknya ulang tahun, bapaknya hadir ya nggak apa-apa. Terus ibunya nggak hadir juga nggak apa-apa. Yang penting yang ulang tahunnya hadir. Nanti kalau si anaknya yang ulang tahun nggak hadir, siapa yang ulang tahun? Kalau laki-laki kan memang harus mencari nafkah, bener gak? Ya, tapi kan terlepas dari nafkah itu memang benar kata Mbak Cici. Apakah kalau ibu ibunya saya. nggak ada? Kalau misalkan ya, kalau misalkan ibunya nggak ada, Nah. baru dikomplain. Kalau ayahnya nggak ada, terlepas dia bekerja, apakah memang itu tidak jadi masalah hal seperti itu? Itu biasanya paradigma di masyarakat ya. Nah, bahwa gimana? misalnya nih kalau anaknya merayakan ulang tahun di sekolah nih, pasti dia ibunya mana? Jarang yang nanya bapaknya mana. Iya. Ya kan? Padahal harusnya. Padahal harusnya kedua belah orang pihak tuanya. dong hadir di sana. Oke, jadi ini satu di garis bawahi. Ketika memang seorang wanita ataupun seorang pria juga menyatakan bekerja untuk keluarga, tolak ukurnya adalah masih ada waktu nggak buat keluarga. Betul sekali. Jadi kalau sampai sama sekali nggak punya waktu buat keluarga, Nah, dia bekerja buat siapa? jangan-jangan buat ego dirinya. Ya itu. Mungkin tadi yang kata Pak Kang Denny ya, untuk apa maksud kebutuhan dia bukan Yang beli sebenarnya, tas tapi mewah. sekundernya. Betul, ya, yang memang tidak Lifestyle-nya yang Betul. membuat dia jadinya bekerja bukan untuk keluarganya. Mbak, boleh nanya gak? Boleh Batasannya. Sampai sejauh mana wanita, Iya. kan kadang-kadang juga ya gini, kita laki-laki juga kan, apalagi zaman sekarang, ketika Iya. kita bilang jangan deh, seakan-akan laki-laki membatasi gerak wanita. Iya. Tapi kan kita juga butuh yang namanya batasan supaya itu menjadi pegangan istri kita tetap fokus sama keluarga, Iya. selain pekerjaannya. Nah, batasannya itu sejauh mana kita bisa, bukan melarang ya, Iya. ngasih taunya. Perjanjian sebelumnya gimana? Misalnya Itu harus ada sebelum- deal-dealan di awal. Harusnya Iya, ada kan dealnya komunikasi dong. itu. Dealnya misalnya nih, tapi ingat semuanya pasti akan berubah di saatnya. Ya. Misalnya deal awalnya misalnya yang udah nggak apa-apa kamu bekerja misalnya Ya. ya asalkan tetap pulangnya tepat waktu Ya, misalnya. oke. Jangan sampai pulang misalnya larut malam. Betul. Kemudian tuntutan pekerjaan ternyata membutuhkan sang istri untuk bekerja sampai Malam, besok malam. gitu misalnya atau harus nginep ke luar kota. Berarti kan ada hal-hal yang perlu ditinjau lagi. Perjanjiannya seperti apa sebelumnya. Jangan sampai ada yang tergores hatinya. Iya. Wah, kata-katanya dalam banget tuh, jangan sampai ada yang tergores. Tapi nggak berarti kalau saya ini sekarang istri saya nggak bekerja, istri saya bekerja. Dia tetap aja bisa mengaktualisasikan dirinya itu tidak dengan harus cara dengan kerja dengan lain.
bersosialisasi dengan yang lain lah. Yang paling tidak adalah dia sekarang bekerja di rumah misalnya. Kan Dia dia sekarang punya sekolah gratis ya buat anak-anak yang ada di sekitarnya. Oh itu untuk hanya hari Minggu aja itu sih. Oh, hari Minggu. Iya. Iya. Nih yang sekarang ini istri saya jualan ayam, jualan apa? Susu Ayam kambing. siapa, Pak? Hah? Ayam kampus. Orang cuma nanya doang. Mancing. Iya, mancing. Orang nanya kan ayam ada ayam kate, Ini ayam diternak sendiri, jadi sistemnya adalah halal. Jadi disembelih dengan benar. Ya maaf, Bapak jadi promosi ayam Bapak di sini. Saya datang ke sini mau promosi ayam. Nggak boleh. Nggak, artinya benar. Maksudnya kalaupun kita mungkin saya setipe sama Kang Denny ini. Dalam artian kalaupun misalkan istri mau bekerja, ada hal-hal yang bisa kita pikirkan bareng-bareng gini. Lu bisa tetap mengaktualisasikan kepintaran lu, kehebatan lu tanpa harus menghabiskan waktu lu di luar. Tapi mungkin yang perlu diingat, apakah sang istri bahagia dengan cara itu? Nah itu maksudnya artinya kan kita harus Ditanya komunikasi nggak? kan. Betul. Benar. Nah, Gimana ditanya nggak Mas Wendy? Iya. Perasaannya seperti itu. Apakah ya, kamu Pak? bahagia? Nah, Senang Nah, nggak? Nah, lihat dari ininya mungkin ya, karena sebuah keluarga yang bahagia itu kita ngelihat dari istrinya. Kalau istrinya bahagia, berarti keluarga itu bahagia. Suaminya menderita. Anak. Nah oke, gini, gimana kalau tolak ukurnya anak? Iya. Harus, ini ketika suami dan istri bekerja, dalam kondisi seperti apa yang kita mulai waspada, wah bahaya nih, ini anaknya mulai kayak gini nih. Lampunya seperti apa ancang-ancangnya? Ketika kita melihat bahwa perilaku anak kita tidak sesuai dengan norma, atau misalnya anak terlihat mencari perhatian berlebih, misalnya membuat keonaran di sekolah, atau misalnya dia bikin kenakalan-kenakalan yang bikin orang juga jadi Itu berarti khawatir. kurang perhatian. Bisa jadi anak merasa kurang perhatian, dan harus juga diperhatikan bahwa tolak ukur kurang perhatian itu buat anak beda-beda loh. Misalnya anak yang pertama kayaknya nggak ada masalah, tapi anak kedua diperlakukan sama, ternyata buat dia nggak seperti itu gitu. Jadi harus tahu tabiat. Kalau misalnya kita dekat dengan anak, ada satu hal yang menyimpang aja, Iya. kita pasti tahu. Kayak kemarin ya anak saya, anak kelas 3 SD, Iya. tiba-tiba saya dapat laporan berantem sama anak-anak STM. Bang, jangan bohong. Enggak, yang kita bohong pemirsa. Yaudah, kita akan kembali lagi. Keterlaluan nyari. Kita kayaknya lebay nih. Keterlaluan. Contohnya lebay. Makan asal kumpul, makan asal kumpul, makan gak makan asal kumpul, makan gak makan Pemirsa, tadi ketika lagi jeda iklan ada sedikit air mata dari Teh Dewi. Tapi menurut aku ini adalah perasaan yang wajar. Dialami oleh semua wanita yang bekerja. Ketika kita memang harus bekerja, memiliki kewajiban lain, ada rasa, bukan rasa bersalah ya, tapi ada sesuatu yang kita rasa tertinggal di rumah, tetap bersama dengan anak-anak. Dan untuk mengatasi perasaan itu memang tidak mudah, apalagi Teh Dewi tugasnya sebagai polisi harus melayani masyarakat. Jadi ada memang perintah-perintah yang tidak bisa diabaikan, itu ada konsekuensinya. Siap, iya. Jelas itu. Ada, ya walau bagaimanapun saya harus siap. Gitu. Jadi menghandle perasaannya, telan sendiri, Berusaha untuk ceria. berusaha. Padahal di batin itu sebenarnya setengah Iya, mati. karena saya pernah satu keadaan di mana saya harus kayak memang kan di Polrestabes khususnya itu ada tim negosiator dan semuanya itu polwan, dan dia nanti yang menjadi garis terdepan pada saat pengamanan unjuk rasa itu kita garis terdepannya. Baru setelah situasinya yang keamanan baru kita mundur gitu. Nah pada saat seperti itu saya telat. Ya saya juga tidak bisa menyalahkan kalau ada komandan saya atau senior saya memarahi saya. Kamu telat, gitu, ini apa itu udah dari tadi gitu kan. Ya saya bilang saya ninggalin dulu anak saya sakit gitu. Karena memang untuk yang iya. Nah pada saat itu ya kalau orang masih tetap bertanggapan itu mah alasan aja gitu kan. Ya saya nggak bisa memaksakan. Ya saya harus bagaimana caranya harus ditelan bulat-bulat ya. Saya harus telan bulat-bulat ya. Saya harus pada saat masa ya saya harus berusaha tetap saya sebagai polisi. Walaupun ya titik kerapuan saya ya ada lah gitu. Apalagi titik kerapuan semua wanita adalah berhubungan dengan anak-anak. Oke, kesimpulannya jangan saya, nanti takutnya nggak objektif. Jangan juga mereka ya, karena nanti nggak objektif juga. Ahlinya. Jadi bagaimana ketika wanita bekerja? Kalau wanita bekerja, tentu saja harus bisa menyeimbangkan antara karir dan Teorinya kan profesinya. begitu. Ya, secara idealnya Seperti itu. tentunya. Praktek realnya supaya tahu, oke, gue seimbang, oke, gue nggak seimbang. Buat
tolak ukur perempuannya sendiri? Ketika sudah tidak merasa nyaman, ketika merasa kesulitan dalam membagi waktu, ketika kita sudah merasa bahwa rasanya kok hatinya tidak di sini ya. Oke. Itu saatnya untuk menganalisa lagi apa yang sudah dilakukan selama ini. Baik, ya udah pemirsa, sekarang saatnya kita pamit mundur lagi-lagi keterbatasan waktu. Betul. Ya, terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Buat Kang Denny, makasih. Sama-sama, Cipan. Buat Mbak Ajeng dan juga Teh Dewi. Wendy, ada yang ingin disampaikan, Wendy? Ya, yang pasti sebelum Cipan menutup basa-basi pagi hari ini, kalau saya secara pribadi sangat mengagumi wanita-wanita karir yang mau bekerja, yang mau membagi waktunya buat karir dan juga keluarga. Tapi satu hal yang pasti, ingat, ketika keluarga Anda berhasil, di situ juga Anda akan merasa keberhasilan sebagai seorang ibu, istri, dan juga wanita. Kita ketemu lagi besok di Basa-Basi Bahasan Bahas ini. Bye-bye. Di saat kita bersama